Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang di-i'rab mansub. Ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa isim-isim yang di-i'rab mansub ya, semuanya ada 12. Dan salah satunya adalah al-maf'ulu bihi. Ya, al-maf'ulu bihi, yaitu isim yang mansub yang terletak sesudah fi'il dan fa'il dan mensyaratkan fi'ilnya harus ma'lum muta'addi. Ya, fiilnya harus apa? Aktif, transitif. Maka sesudah fiil dan fa'il tersebut mensyaratkan adanya apa? Maf'ul bihi atau objek penderita. Ya, isim yang i'rabnya mansub dan berkedudukan sebagai apa? Sasaran dari pekerjaan apa? Fa'il. Dan seperti yang telah disebutkan atau yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa maf'ul bihi ya, ada yang berbentuk isim zahir dan ada pula yang berbentuk apa? Isim dhamir. Ya, yaitu kata yang tidak termasuk ke dalam kata ganti, dan ada pula maf'ul bihi yang berbentuk apa? Kata ganti. Dan perlu kita ketahui, saudaraku dan saudariku seiman, bahwa ya, maf'ul bihi ini ya, baik yang berbentuk isim zahir ataupun yang berbentuk isim dhamir, selalu di i'rab apa? Mansub. Hanya saja karena dhamir masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang mabni, maka ya, dikatakan di sana bisa mabni dengan fathah, bisa juga mabni dengan kasrah, atau mabni dengan dhamma, atau mabni dengan apa? Sukun. Dan selalu ya, ditutup dengan fi mahalli nasbin, atau menempati tempatnya apa? Nasab. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari fi'il ma'lum muta'addi. Ya, kata kerja aktif transitif. Di mana kata kerja aktif transitif ya, ada yang memerlukan satu maf'ul bihi dan ada pula yang memerlukan atau membutuhkan lebih dari apa? Satu maf'ul bihi. Maka di buku kita ya, dijelaskan di sana tentang ya, bentuk-bentuk fi'il yang membutuhkan apa? Lebih dari satu maf'ul bihi ya. Karena fi'il ya, untuk yang muta'addi di sana ya, sekali lagi ada yang memerlukan apa? Satu ya, maf'ul bihi, ada pula yang apa? Ya, memerlukan lebih dari satu maf'ul bihi. Seperti yang dijelaskan di halaman 129 dan seterusnya 130 ya, kemudian 131. Di sana penyusun menjelaskan fi'il muta'addi ya, yang membutuhkan apa? Maf'ul bihi. Yang pertama adalah yang membutuhkan satu maf'ul bihi, seperti kata dharaba ya, seperti kata akala, seperti kata ya, rakiba, syariba, kasara, fataha, dan seterusnya ya. 6 bentuk fiil-fiil di atas ya, sekali lagi
ketika kita bawa ke dalam jumlah fi'liyah, maka ya fi'il tersebut hanya membutuhkan apa? Satu maf'ul bihi. Tidak boleh apa? Lebih. Ya, seperti kata misalnya daraba Muhammadun apa? Daraba Muhammadun Zaidan. Ya, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul siapa? Zaid. Maka Zaid dalam kalimat ini kedudukannya sebagai maf'ul bihi, ya, karena adanya fi'il muta'addi, ya, adanya kata kerja transitif yang memerlukan satu apa? Objek penderita, yaitu kata apa? Zaidan. Maka Zaidan, ya, maf'ulun bihi mansubun bil fathati, ya, karena dia berbentuk isim mufrad. Kemudian ada pula fi'il, ya, muta'addi, kata kerja aktif transitif yang membutuhkan dua maf'ul bihi ataupun lebih. Ya, tolong dilihat di halaman, ya, 130. Di sana disebutkan oleh penyusun salah satunya adalah, ya, a'ta. Ya, a'ta artinya apa? Memberikan. Kemudian sa'ala artinya bertanya ataupun meminta. Kemudian di sana ada wajada, ya, albasa, allama, kemudian apa? Ya, manaha, ya, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari contoh-contoh fiil, ya, ma'lum muta'addi yang tidak sekedar membutuhkan satu maf'ul bihi, tapi lebih dari apa? Satu maf'ul bihi. Ya, jadi fiil-fiil tersebut, saudaraku dan saudariku, memerlukan lebih dari apa? Satu maf'ul bihi. Apa maknanya? Jika kita hanya apa? Memberikan apa? Satu maf'ul bihi, satu objek penderita, maka kalimat tersebut dikatakan naqis. Kalimat yang kurang atau kalimat yang apa? Tidak sempurna. Ghairu mufidah. Ya, kurang apa? Kurang sempurna atau tidak sempurna. Maka contoh misalnya kata allama. Allama artinya apa? Ya, mengajarkan. Ya, disebutkan oleh penyusun, allama Muhammadun Zaidan ilman nahwi. Ya, allama Muhammadun, ya, Zaidan ilman nahwi. Atau allama Muhammadun, ya, at-tullaba ilman nahwi. Ya, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku. Jadi allama, ya, allama ini salah satu bentuk dari apa? Fi'il ma'lum muta'addi yang tidak sekedar membutuhkan satu maf'ul bihi. Ya, allama. Apa artinya? Allama yu'allimu artinya mengajarkan. Maka di sana disebutkan allama, na'am, Muhammadun, misalnya apa? At-tullaba. Atau apa? Ya, Zaidan apa? Na'am, ilman nahwi. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi, allama Muhammadun. Nah, Muhammad telah mengajarkan kepada para siswa, ya, yaitu apa? Ilmu nahwu. Atau misalnya allama Muhammadun Zaidan apa? Naam, ilmas sarfi misalnya. Naam, ilmas sarfi. Ya, di sana at-tullaba i'rabnya mansub, ya kan? Ilman nahwi di sini mudhafnya kata pertama dalam susunan kata majmu', i'rabnya juga mansub. Ya. Apa kedudukan dua kata tersebut, at-tullaba dan ilman nahwi? Kedudukan keduanya adalah sebagai objek penderita atau al-maf'ul bihi. Ya. Maka ketika, ya, kita hanya menyebutkan allama Muhammadun at-tullaba, Muhammad telah mengajarkan kepada apa? Para mahasiswa, maka kalimat tersebut kalau berhenti sampai di sini, kalimat tersebut belum dikatakan kalimat yang apa? Mufidatan. Belum dikatakan kalimat yang sempurna. Mengapa? Karena allama, ya, wajada, kemudian apa tadi? A'ta, sa'ala,
dan semacamnya adalah fiil ma'lum, ya, muta'addi, yang tidak sekedar membutuhkan satu maf'ul bihi, tapi lebih dari satu maf'ul bihi. Maka ketika kita hanya menyebutkan 'allama Muhammadun Zaidan, berhenti sampai di sini, atau 'allama Muhammadun at-tullaba, berhenti sampai di sini, maka kita katakan jumlah tersebut adalah apa? Jumlatan ghaira mufidatin, kalimat yang tidak sempurna. Beda dengan apa? Ya, fiil muta'addi. Ya, fiil apa? Aktif, transitif, yang memerlukan apa? Satu maf'ul bihi. Seperti apa? Ya, tadi disebutkan misalnya daraba. Ya kan? Daraba. Ketika fiil daraba, saya hanya menyebutkan sesudahnya apa? Satu maf'ul bihi, maka dia dikatakan kalimat yang sempurna. Misalnya apa? Darabal waladu, na'am, al-kalba misalnya. Na'am, darabal waladu al-kalba. Al-waladu sebagai fa'il, sebagaimana Muhammadun. Ya, al-kalba sebagai apa? Maf'ul bihi, sebagaimana at-tullaba. Nah, kalimat ini kalau kita hanya berhenti sampai di sini, saudaraku dan saudariku, dan tidak dilanjutkan dengan kata yang lainnya, maka kalimat ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Seorang anak laki-laki itu telah memukul seekor apa? Anjing. Darabal waladu al-kalba. Sempurna. Kalimat ini dikatakan apa? Jumlatun mufidatun. Tapi ketika kita hanya berhenti sampai apa? 'Allama Muhammadun at-tullaba atau 'allama Muhammadun Zaidan, ya kan? Maka sekali lagi belumlah dikatakan kalimat yang sempurna, karena harus memerlukan apa? Naam, ya, maf'ul bihi lebih dari apa? Satu. Di sini ada at-tullaba dan di sini ada ilman nahwi. Ada Zaidan dan juga ada ilmas sarfi. Semoga ya penjelasan ini bisa diperhatikan dengan baik dan benar. Dan perlu diingat juga, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, ketika kita mendapati fiil-fiil yang lazim, ya, yaitu apa? Bentuk kata kerja yang apa? Intransitif. Bagaimana caranya, ya, untuk bisa menjadi apa? Fiil muta'addi. Karena seperti yang sudah kita pelajari, jika didapati fiil ma'lum lazim, kata kerja aktif intransitif, maka ya dia tidak memerlukan apa? Objek penderita. Tidak membutuhkan apa? Maf'ul bihi, ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mendapati ya fiil-fiil yang lazim, bentuk-bentuk kata kerja yang intransitif, dan kita hendak rubah menjadi apa? Fiil muta'addi, kata kerja apa? Transitif. Dijelaskan di halaman 131. Ya, di sana penyusun menjelaskan fiil lazim bisa menjadi muta'addi, kata kerja intransitif bisa menjadi kata kerja transitif, ya, dengan salah satu dari tiga cara di bawah ini. Yang pertama, merubah wazan fa'ala, ya, fa'ala menjadi apa? Af'ala. Ya. Jadi kalau kita mendapati fi'il lazim yang berpola apa? Fa'ala, maka ya rubahlah dia mengikuti pola apa? Af'ala. Ya, seperti kata apa? Kharaja. Seperti kata apa? Kharaja. Gimana? Kharaja. Nah, ini masuk ke dalam fiil apa? Lazim. Kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak memerlukan apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Misalnya apa? Kharajal waladu. Seorang anak laki-laki itu telah keluar. Selesai. Ya kan? Sudah cukup. Kalimat itu untuk dikatakan apa? Kalimat yang sempurna. Nah, ketika kita hendak merubah fi'il lazim ini menjadi fi'il muta'addi, maka langkah yang pertama dari tiga langkah yang bisa kita pilih salah satunya, yaitu apa? Ikutkan ke pola apa tadi? Na'am, ya. Af'ala. Berarti apa? Kharaja, kita tambahkan huruf hamzah sebelumnya yang berharokat fathah dan kita sukunkan fa fi'ilnya.
Maka kharaja menjadi apa? Akhraja. Naam ya. Akhraja. Ya. Akhraja artinya apa? Telah mengeluarkan. Maka akhrajal waladu, ya. Akhrajal waladu. Misalnya apa? Ya. Ya, akhrajal waladu al-qitta. Naam misalnya al-qitta. Ya. Seorang anak laki-laki itu telah mengeluarkan apa? Seekor kucing. Ya, min baitihi misalnya, ya. Maka ketika dia belum dirubah menjadi pola af'ala, dia tidak memerlukan apa? Maf'ul bihi. Ketika sudah dirubah mengikuti pola af'ala menjadi akhraja, maka tidak cukup kalau hanya berhenti pada akhrajal waladu. Seorang anak laki-laki itu telah mengeluarkan. Maka akan muncul pertanyaan, mengeluarkan apa anak laki-laki itu? Al-qitta, yaitu apa? Seekor kucing. Ini ya hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita hendak merubah fi'il lazim menjadi apa? Fi'il muta'addi. Kemudian hal yang berikutnya ya, yaitu apa? Merubah pola fa'ala menjadi apa? Fa'ala. Ya, fa'ala. Seperti apa? Misalnya kata ya kabura. Kabura artinya apa? Telah besar. Ya, dan dia termasuk fi'il apa? Lazim. Ya, kabura. Kaburatis syajaratu. Ya. Atau kaburati apa? Misalnya kaburati na'am asyajaratu. Pohon itu telah apa? Besar misalnya. Ya, maka cukup. Tidak lagi memerlukan apa? Maf'ul bihi. Nah, ketika kata kabura hendak kita rubah menjadi fi'il muta'addi, hal apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu yang kedua dengan mentasydidkan apa? Ain fi'ilnya. Jadi kita ikutkan ke pola apa? Na'am. Ya, fa'ala. Jadi misalnya apa? Di sana ada kata kamula. Di sana ada kata apa? Kabura. Kamula artinya sempurna. Kabura artinya besar. Maka fi'il lazim ini fi'il lazim. Ya, ini fi'il apa? Naam, lazim, intransitif yang tidak memerlukan apa? Maf'ul bihi. Ketika fi'il tersebut, saudaraku dan saudariku, hendak kita rubah menjadi fi'il muta'addi, maka apa? Rubah, ikutkan dia ke pola apa? Fa'ala. Ingat, fa'ala, yaitu dengan mentasydidkan apa? Huruf yang keduanya. Maka jadilah apa? Naam, kamula menjadi apa? Kammala. Naam. Ya. Kammala. Kabura menjadi apa? Naam. Ya. Kabbara. Maka kammala, kabbara artinya tidak lagi apa? Sempurna. Tidak lagi apa? Besar, tapi apa? Telah menyempurnakan. Kabbara telah membesarkan. Maka ya, bentuk fi'il seperti ini, wahai saudaraku, saudariku, kita tidak boleh menempatkannya di dalam sebuah kalimat hanya ada fi'il dan fa'il saja. Tapi harus kita sebutkan sesudah fa'ilnya ya, atau sesudahnya, yaitu apa? Isim yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi ataupun objek penderita. Ini juga poin penting yang harus antum dan antunna pahami bersama, yaitu langkah-langkah atau cara untuk merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Kemudian yang ketiga ya, cara ketika kita menemukan atau mendapati fi'il lazim dan fi'il tersebut hendak kita rubah menjadi fi'il muta'addi, yaitu menambahkan huruf apa? Jar. Ya, ziyadatu harfil jar. Ya, menambahkan apa? Huruf jar. Seperti kata dhahaba. Dhahaba pergi. Ya, dia termasuk fi'il lazim. Safara, ya, safar, ya. Kemudian jaa apa? Datang. Maka ketika ya fi'il tersebut hendak kita apa? Berikan sesudahnya itu objek penderita, maka disarankan hendaklah apa? Ziyadatu harfil jarri. Menambahkan sesudah fi'il tersebut apa? Huruf jar. Perhatikan seperti kalimat apa? Dhahabtu bi Zaidin. Ya, dhahabtu bi Zaidin.
saya telah pergi bersama apa? Zaid. Ba huruf jar di situ kita artikan apa? Bersama. Dan dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi yang bentuknya adalah apa? Huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Karena ini syarat. Ini ketentuan untuk menjadikan apa? Fi'il lazim ya menjadi fi'il muta'addi ya. Syarat ketentuan apa yang terakhir adalah bi ziyadati harfil jar. Dengan menambahkan huruf jar ya sesudah apa? Fi'il tersebut. Ya, seperti apa? Safartu bi aliyin. Ya, saya telah safar ya dengan apa atau bersama apa? Ali. Jitu ya, jitu bil hasana. Saya datang dengan ya bersamaan dengan siapa? Hasan. Ini hal penting yang harus saya sampaikan untuk menyempurnakan penjelasan apa? Ya, poin yang pertama dari isim-isim yang mansub, yaitu apa? Al-maf'ulu bihi. Bahwa ingat, maf'ul bihi adalah isim mansub yang terletak sesudah fi'il dan fa'il dan mensyaratkan fi'ilnya harus muta'addi, ya kan? Dan isim tersebut berkedudukan sebagai objek penderita. Semoga ya penjelasan tambahan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pembahasan yang pertama dari isim-isim yang mansub, yaitu maf'ul bihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.